Siapa yang menyerahkan diri kepadanya kepada Allah? Man fis samawati wal ard. Siapapun atau apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'mai wa syukru lahu ala alai. Thumma salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa ala afdali awliya'i wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. فإنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'al jama'atana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga keberkahan Allah senantiasa melimpah kepada kita semuanya, diberkahi setiap apapun yang Allah karuniakan kepada kita. Wabil khusus melalui majelis ilmu ini, semoga ini menjadi sebab kita dikaruniai keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tafsir dari surah Al-Buruj. Pagi ini insyaallah kita akan masuk pada surah berikutnya, yaitu surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ini nama surahnya berasal dari ayat yang pertama yang ada di surah ini, tapi berbentuk masdar. Di ayat pertama Allah berfirman, "Idzas sama'u insyaqqat." Nah, itu fiilnya. Bentuk kata kerjanya insyaqqat. Sementara masdarnya, kalau masih ingat apa itu masdar, masdarnya adalah insyiqaq. Jadi masdar itu bentuk gerund kalau istilah bahasa Inggrisnya ya, gerundnya. Seperti shalla yusalli, itu bentuk kata kerja, yaitu menunaikan atau melakukan sholat. Masdarnya adalah as-sholatu. Contoh yang lain, nama yanamu. Itu bahasa itu artinya tidur tapi berbentuk kata kerja. Terus masdarnya apa? Masdarnya an-naum. Jadi kalau ada yang dikumandangkan di azan itu as-sholatu khairun minan naum, itu dua-duanya pakai bentuk masdar itu. Apalagi misalnya raja'a yarji'u, itu artinya kembali atau pulang. Masdarnya apa? Masdarnya ar-ruju'. Makanya orang kalau kembali nikah lagi itu disebut ruju'. Ya. Contoh yang lain, akala ya'kulu, itu artinya makan tapi berbentuk fi'il atau kata kerja. Terus masdarnya apa? Masdarnya al-akl. Shoma yasumu, puasa atau berpuasa. Masdarnya apa? Masdarnya as-saum atau as-siyam. Mudah-mudahan paham ya. Nah, ini ayat pertama, idzas sama'u insyaqqat, itu bentuk fiilnya. Bentuk masdarnya adalah al-insyiqaq. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata insyaqqa itu sendiri artinya terbelah. Bisa juga diartikan pecah. Ini asal katanya sama dengan kata syaqqa yashuqqu. Kalau kita baca kisah tentang peristiwa pembelahan dada yang dialami oleh Nabi saat beliau berusia 4 tahun, dan yang kedua sebelum beliau diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj, itu ada peristiwa yang disebut sebagai syaqqus sadr.
pembelahan dada. Itu bahasa Arabnya syaqqus sadr. Nah, itu sama asal katanya dengan kata insyiqaq ini. Syaqqa yashuqqu, insyaqqat itu sama. Nah, maka arti daripada al-insyiqaq itu adalah terbelah. Surah ini disepakati oleh para mufassirin bahwa kategorinya adalah surah Makkiyah. Dia diturunkan di Makkah sebelum peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Para ulama tapi berbeda pendapat tentang jumlah ayat dari surah ini. Ada yang mengatakan salasun wa ishruna ayatan, 23 ayat. Ada juga yang mengatakan khamsun wa ishruna ayatan, 25 ayat. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah ayat seperti ini. Itu artinya total jumlah ayat dalam Al-Quran itu juga tidak disepakati oleh para ulama. Jadi kalau dulu sempat kita kenal ada angka 6.666 ayat, itu karena kebiasaan orang Indonesia suka yang unik-unik kayak gitu, ya. Sekali lagi tidak disepakati oleh para ulama mufassirin tentang total jumlah daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang jelas bahwa kisarannya memang 6.300 sampai 6.600 ayat. Nah, kita lanjut. Surah ini termasuk surah yang memuat ayat sajadah. Nah, ayat sajadahnya itu dia ada di ayat yang ke-21. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Itu ayat sajadahnya, ya. Nah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud, kata Abu Hurairah, ketika Rasulullah membaca surah Al-Insyiqaq ini, beliau selalu melakukan sujud tilawah. Nah, maka sekali lagi ini surah termasuk dari surah yang memuat ayat sajadah. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idzas sama'u insyaqqat." Idza artinya jika atau apabila. Sama artinya dengan in. Jadi in, idza itu sama artinya. Idzas sama'u apabila langit. Insyaqqat artinya terbelah. Nah, ini artinya peristiwa hari kiamat nanti. Jadi di hari kiamat nanti apa yang akan terjadi? Langitnya itu terbelah. Langitnya itu pecah. Ya, tadi kita katakan insyaqqat bisa diartikan terbelah, bisa diartikan pecah. Para ulama menjelaskan bahwa insyaqqat itu artinya infitaruha bil ghamamil abyad. Jadi ketika langit itu terbelah dan mengeluarkan al-ghamam al-abyad. Al-ghamam al-abyad itu artinya kabut yang berwarna putih. Jadi nanti ketika kiamat itu terjadi, langit itu nanti akan terbelah dan langit itu akan mengeluarkan kabut yang berwarna putih. Emang kabut warna putih ya? Ada warna lain kabutnya? Mendung, oh itu beda. Jadi itu yang pertama, dan ini sama dengan ayat yang lain dalam surah Al-Furqan ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam." Di surah Al-Furqan, "Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila." Hari kiamat itu yaitu hari di mana tashaqqaqus sama'. Nah, kalau di sini kata insyaqqat itu biasanya dipakai untuk satu, as-sama'u. Kalau as-sama'u dikatakan terbelah, itu as-sama'u insyaqqat. Tapi di surah Al-Furqan ini Allah menggunakan kata tasyaqqaqu. Berasal dari kata tasyaqqaqa ya tasyaqqaqu. Biasanya penggunaan istilah tasyaqqaqa ya tasyaqqaqu, wazan seperti itu, tafa'ala ya tafa'alu, itu biasanya menunjukkan banyak. Nah, dan itu artinya pembelahan yang akan terjadi di langit nanti ketika kiamat terjadi itu enggak hanya di satu tempat. Makanya para mufassirin mengartikannya dengan kata pecah. Kenapa? Karena kalau terbelah itu hanya menjadi dua. Nah, tapi kalau pecah itu bisa banyak tempat. Nah, maka sekali lagi di ayat yang terdapat di surah Al-Furqan ini Allah menggunakan istilah tasyaqqaqu. Dan itu artinya banyak belahan yang akan terjadi di situ.
Sehingga para mufassirin mengatakan bahwa yang terjadi itu adalah tasyaqqaqu minal majarrati. Pembelahan-pembelahan itu akan terjadi pada setiap pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit itu tidak hanya satu jumlahnya, jadi terbelahnya memang dari pintu langit itu, dan dia akan mengeluarkan kabut yang berwarna putih. Ini juga sama dengan ayat yang lain, idzas sama'u infatarat. Surah apa itu? Surah Al-Infitar. Idzas sama'u infatarat. Infatarat juga diartikan pecah, bisa juga diartikan terbelah. Idzas sama'u insyaqqat. Selanjutnya, ketika itu terjadi, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat. Adzinat ini artinya mengizinkan. Itu adzinat. Nah, dan ini kata adzinat ini tidak hanya terdapat satu atau dua di dalam Al-Quran, itu juga banyak. Dipakai juga dalam bahasa Indonesia. Izin. Izin. Nah, itu memang bahasa Arab. Al-idn. Al-idnu itu bahasa Arab. Dan bentuk fiilnya adalah yang ini, adina. Adina ya'danu. Kalau di dalam ayat yang lain, ketika Allah mengizinkan Nabi dan kaum muslimin untuk berperang, mereka sudah boleh untuk berperang. Nah, itu Allah katakan gini, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Itu menggunakan bentuk pasif. Udzina, telah diizinkan. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan untuk berperang mereka yang sudah diperangi karena mereka dizalimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia mengizinkan Tuhannya, mengizinkan Tuhannya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mengizinkan yang mana nih? Nah, ketika kita lihat di sini penggunaan fiilnya, kata kerjanya, di ujungnya ada tak yang sukun di situ, tak berbaris sukun. Itu artinya pelakunya adalah perempuan. Nah, berarti harus kita cari nih kosakata yang berbentuk muannas di ayat sebelumnya. Untuk tempat kembalinya domir atau kata ganti yang ada di fiil ini, yaitu alina. Nah, kita kembali ke ayat sebelumnya. Idzas sama'u insyaqqat. Nah, insyaqqat ujungnya pakai tak juga atau tidak? Pakai tak juga, tak sukun. Berarti pelakunya perempuan. Sementara yang dimaksud jelas di ayat pertama adalah as-sama'u. Berarti as-sama'u itu kata benda perempuan. Maka adzinat kembali juga ke as-sama'u. Itu artinya langit itu mengizinkan li rabbiha, Tuhannya. Apa artinya mengizinkan? Itu artinya mempersilahkan. Dan para ulama mengatakan itu artinya dia harus taat, mentaati. Artinya mentaati. Dia tunduk, itu adzinat li rabbiha. Jadi sama dengan kayak gini. Ketika seorang wanita dia patuh terhadap apapun yang dikatakan oleh suaminya, itu akan dikatakan gini, adzinat li zaujiha. Bisa pahami? Adzinat li zaujiha itu artinya dia taat terhadap apapun yang dikatakan oleh suaminya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi adzinat li rabbiha di sini itu artinya ata'at amra rabbiha. Dia mentaati seluruh perintah dari Tuhannya. Itu yang terjadi. Wa adzinat li rabbiha. Dia mengizinkan atau mentaati seluruh apa yang ditetapkan oleh Tuhannya pada hari itu. Lalu Allah melanjutkan wa huqqat. Nah, huqqat ini dari kata haqqa. Haqqa itu artinya benar. Nah, huqqat itu artinya memang seharusnya. Dari kata haqqa itu seharusnya, bisa diartikan seharusnya. Jadi wa huqqat itu artinya memang sudah seharusnya dia taat. Dan bisa dipahami ya. Karena perlu kita ketahui bahwa mulai dari langit, kemudian bumi, gunung-gunung, dan seluruh apapun yang ada di alam ini, dari sekian banyak makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, kita perlu pahami bahwa semuanya tunduk dan taat kepada perintah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, suka ataupun tidak. Saya ulangi, semuanya tunduk dan patut pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, suka ataupun tidak.
Itu pasti akan seperti itu. Nah, cuman manusia aja dan iblis yang membangkang. Selain manusia dan iblis, seluruh makhluk ciptaan Allah itu taat. Suka ataupun tidak suka. Kita lihat misalnya yang menjelaskan tentang itu ya. Makanya termasuk diantaranya tadi langit. Yang dikatakan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya juga sebagai la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqikum. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih rumit dibandingkan daripada penciptaan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surah Fussilat ayat 11. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma stawa ilas sama." Kemudian Allah bersemayam di atas langit. Tsumma stawa ilas sama wa hiya dukhan, dan pada saat itu langit itu masih berbentuk dukhan. Dukhan artinya asap. Faqala laha, lalu kemudian Allah berfirman kepada langit itu, walil ardi, dan kepada bumi. Apa kata Allah kepada dua makhluk besar ini? I'tiya tau'an au karha. Datanglah kalian berdua memenuhi panggilanku, tau'an au karha, baik dalam keadaan suka atau dalam keadaan terpaksa. Suka ataupun terpaksa. Dijawab oleh dua makhluk besar itu dengan mengatakan, qalata ataina ta'iin. Wahai Tuhan kami hadir, kami datang memenuhi panggilanmu, ta'iin, dalam keadaan suka, dalam keadaan taat. Nah, selanjutnya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah layak mereka mencari agama selain agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ardi, sementara lahu kepadanya aslama, berislam, menyerahkan diri. Siapa yang menyerahkan diri kepadanya, kepada Allah? Man fis samawati wal ard, siapapun atau apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Itu artinya jamaah yang dirahmati Allah, seluruh makhluk ciptaan Allah yang menempati langit atau menempati bumi, semuanya berislam, semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi cuma manusia aja yang membangkang. Yang ada orang kafirnya itu cuma manusia aja. Nah, teman daripada manusia yang membangkang ya iblis. Sementara teman daripada manusia yang taat adalah seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ditambah malaikat yang mulia. Sekarang tinggal pilih aja. Kita ini mau gabung pada kelompok iblis atau kita mau gabung pada kelompok makhluk yang suci, yaitu malaikat, ditambah dengan seluruh makhluk ciptaan Allah yang ada di alam ini. Karena seluruh makhluk ciptaan Allah, mereka semuanya berislam, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan lagi lanjutan ayatnya. Allah katakan, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an au karha. Baik dalam keadaan suka atau dalam keadaan terpaksa. Jadi memang kalau kita bicara soal suka atau terpaksa, memang bukan cuma kita manusia ini saja yang seringkali terpaksa melakukan amal soleh, seringkali terpaksa menunaikan kewajiban. Itu bukan cuma kita saja, tapi ternyata ada di antara sekian banyak makhluk ciptaan Allah yang tetap juga taat dalam keadaan meskipun terpaksa. Tapi ingat sekali lagi, yang dibutuhkan oleh Allah bukan Anda taat dalam keadaan suka, tapi yang dibutuhkan oleh Allah adalah Anda taat. Itu saja yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain misalnya kita lihat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 15. Perhatikan di sana Allah katakan, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an au karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Kata Allah di sana, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi, dan kepadanya, yaitu kepada Allah, bersujud. Siapa yang bersujud? Man fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Saya ingin tegaskan terlebih dahulu di sini bahwa memang
sebagian mufassirin mengartikan kata man di dalam ayat ini itu artinya malaikat dan manusia yang di bumi ini. Tapi ingat, sebagian mufassirin yang lain mengatakan bahwa di sini bukan hanya sekedar manusia dan malaikat saja, tapi seluruh makhluk yang menempati langit ditambah seluruh makhluk yang menempati bumi itu semuanya bersujud. Semuanya bersujud. Tau'an au karha, baik dalam keadaan suka atau dalam keadaan terpaksa. Nah, sekali lagi, jamaah yang dirahmati Allah, ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang memang sudah seharusnya seluruh makhluk yang ada ini taat dan tunduk terhadap apapun yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suka ataupun terpaksa. Nah, itulah makna daripada wahuqqat. Itulah makna daripada wahuqqat, dan memang sudah seharusnya dia taat. Nah, kita lanjutkan. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Selanjutnya wa idzal ardu muddat. Ini semuanya masih menjelaskan tentang hari kiamat. Wa idzal ardu, apa tadi artinya idza? Jika, apabila. Al ardu bumi, muddat. Muddat itu artinya dibentangkan dari kata madda yamuddu. Madda yamuddu. Madda yamuddu itu bisa diartikan dihamparkan, bisa diartikan dibentangkan. Bisa juga diartikan dipanjangkan, bisa juga diartikan diulurkan. Intinya kata madda yamuddu itu menunjukkan tidak adanya lipatan, tidak adanya gulungan. Ya, enggak ada gulungan, enggak ada lipatan, enggak ada apalagi itu. Yang bengkok-bengkok itu enggak ada. Kata madda yamuddu itu artinya dihamparkan, dibentangkan, diulurkan, dipanjangkan, direntangkan. Itu kata madda yamuddu. Ini juga kalau dalam bahasa kosakata yang lain, madda yamuddu itu bisa diartikan juga basata yabsutu. Itu sama, artinya membentangkan. Kita lihat di sini. Jadi wa idzal ardu muddat itu artinya pertama yang dikatakan oleh para ulama bahwa gunung-gunung itu basatat kama tabsutu al-adim. Gunung-gunung itu bukan gunung-gunung, bumi itu basatat kama tabsutul adim. Itu nanti akan diluruskan sebagaimana lurusnya atau mulusnya kulit manusia atau kulit apapun juga. Itu kalau kulit kan dia nggak ada apa, kecuali kalau ada tumor ya mungkin yang numbuh. Kulit manusia itu kan dia akan mengikuti semua lekukan yang ada di dalamnya kan. Itulah kulit. Nah, kalau nggak ada lekukan dia akan terhampar dengan bebas. Nah, itu namanya dihamparkan. Maka bumi ini nanti ketika kiamat terjadi, kita jangan pernah membayangkan bahwa masih ada gunung, kemudian ada sungai. Jadi ada yang namanya lubang, ada namanya gua, ada namanya perbukitan. Nggak akan ada seperti itu. Ini nanti akan lurus semuanya. Itu namanya muddat. Itu yang pertama. Yang kedua, muddat itu artinya zida fi si'atiha. Ada yang mengatakan muddat itu zida fi si'atiha, ditambah luasnya. Ditambah luasnya. Tapi intinya bahwa yang dimaksud dengan muddat itu termasuk ada yang mengatakan muddat itu nanti kalau kita sekarang ketahui bahwa bumi ini bentuknya bulat, maka muddat nanti itu akan lurus. Dia akan lurus semuanya. Nah, kalau seperti itu modelnya, maka ini kan bumi bentuknya bulat seperti ini, dengan bentuknya bulat sehingga makhluk yang ada di atasnya itu bisa tinggal dengan nyaman, bisa tinggal dengan aman, termasuk karena adanya gunung-gunung yang dijadikan oleh Allah sebagai pasang. Tapi ketika kiamat terjadi, itu semuanya akan hilang dan benar-benar dia akan mulus. Itu yang dimaksud dengan muddat. Wa idzal ardu muddat. Selanjutnya wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha. Nah, ini berasal dari kata alqa yulqi. Alqa yulqi itu kalau kita artinya melemparkan. Itu alqa yulqi. Jadi alqat ma fiha itu artinya dia akan melemparkan semua apa yang ada di dalamnya. Maka apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti, ketika kiamat itu terjadi, semua isi bumi itu akan keluar.
Dan keluarnya itu tidak tiba-tiba nongolnya pelan-pelan, enggak, tapi benar-benar terpencar. Kayak apa tuh? Kayak ya namanya pecah. Ya, ledakan ya, seperti ledakan itu dia akan keluar, dan keluarnya itu sekali lagi enggak pelan-pelan tapi dia memancar. Itu namanya alqat. Karena kalau dia hanya sekedar keluar pelan-pelan itu bisa dikatakan ukhrijat, dikeluarkan. Nah, alqat itu benar-benar kayak dilemparkan. Jadi kayak Anda melihat, memuntahkan ya, bahasa tepatnya itu memuntahkan. Jadi bumi ini semua apa yang dia kandung itu akan dimuntahkan. Ya, pertanyaannya apa saja yang dikandung oleh bumi yang akan dimuntahkan itu? Yang paling pertama tentu semua bangkai mayat yang sudah dikuburkan di dalamnya. Terus yang kedua adalah al-ma'din. Al-ma'din itu apa? Semua tambang. Tambang-tambang hasil-hasil buminya itu akan dikeluarkan dengan cara tadi itu, alqat. Nah, tapi jangan kepikiran kalau gitu nanti emas pada keluar nanti itu. Ya, berarti enak dong kita nambang di hari itu, coba-coba saja. Kalau kepengen sehari itu manusia sudah nggak kepikiran lagi untuk itu. Nah, itu yang dimaksud dengan alqat ma fiha. Jadi sekali lagi bukan hanya sekedar keluar, tapi benar-benar dimuntahkan dengan cara yang paling dasar. Alqat ma fiha. Selanjutnya wa takhallat. Takhallat itu artinya apa? Takhallat itu bersih-bersih. Jadi kata khala yakhlu, yakhlu itu artinya kosong. Ya, jadi khala yakhlu artinya kosong. Jadi takhallat itu artinya dia akan mengosongkan dirinya. Maka murni nanti akan ada di bumi, ya hanya lapisan bumi saja. Hanya tanah saja. Nanti semua apa yang ada di atasnya itu dilemparkan semuanya. Sehingga bumi ini benar-benar mulus, bumi ini benar-benar kosong. Itu arti daripada takhallat. Nah, selanjutnya, akan kemanakah manusia tadi itu? Ya berterbangan. Makanya dikatakan manusia, gunung-gunung, itu akan berterbangan semuanya. Seperti anai-anai. Manusianya akan seperti itu kan? Gunung-gunungnya seperti kapas yang berterbangan. Akan seperti itu modelnya. Kenapa? Karena bumi ini takhallat. Bumi ini nanti akan bersih-bersih, dia akan mengosongkan semua apapun yang ada di sini. Kenapa proses itu harus terjadi? Karena disitulah nanti akan terjadi penggantian bumi yang baru. Demikian pula langit. Kenapa langit harus pecah? Karena akan diganti dengan langit yang baru. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tentang ini, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari kiamat itu adalah hari di mana tubaddalul ardu ghairal ard. Bumi ini akan diganti dengan bumi yang lain. Was samawat, demikian pula dengan langit. Nah, itu yang akan terjadi. Itu makna daripada wa takhallat. Dia akan membersihkan dirinya dari apapun juga. Dan ini senada dengan firman Allah di dalam surah Al-Zalzalah ketika Allah katakan wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi itu akan mengeluarkan asqalaha, semua isinya. Dan di sini Allah menggunakan istilah asqal dari kata saqil. Ya, saqil artinya apa? Berat. Nah, itu artinya isinya yang memberatkan bumi ini. Jadi sebetulnya bumi ini sebetulnya berat sekali memikul beban kita manusia di atasnya. Apalagi ketika bumi ini menjadi saksi atas kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh setiap anak manusia ini di atasnya. Itu benar-benar menjadi beban bagi dia. Nah, hari kiamat nanti seolah-olah bumi itu mengatakan, hari ini saya bebas. Hari ini saya keluarkan, hari ini saya bersih-bersih. Semua noda yang ditorehkan oleh manusia di permukaan saya, hari ini saya bersihkan semuanya. Itu makna daripada wa akhrajatil ardu asqalaha. Sekali lagi, kenapa Allah menggunakan kata asqal? Karena beban yang ditanggung oleh bumi ini pada saat manusia berada di atasnya dan kemudian melakoni maksiat, dosa, pelanggaran, sesuatu yang dimurkai oleh Allah di atas muka bumi ini. Itu wa adinat lira wa alqat ma fiha wa takhallat. Selanjutnya wa adinat lirabbiha wa huqqat. Nah, ini diulangi kembali kalimat yang ada di ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang kedua. Diulangi kembali oleh Allah di ayat yang kelima, wa adinat lirabbiha wa huqqat. Dan ini kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai taukid lafzi.
Taukid lafzi itu artinya penegasan. Nah, itu artinya Allah ingin tegaskan, ingat bahwa bumi itu ketika dia mengizinkan semua titah dan firman yang disampaikan oleh Tuhannya, itu artinya memang sudah seharusnya bumi itu mengizinkan, bumi dan langit ya. Mohon maaf, di ayat yang ini, yang kelima ini selain menjelaskan tentang, kalau tadi itu di ayat yang kedua kan menjelaskan tentang langit yang memang sudah seharusnya dia taat. Untuk di ayat yang kelima ini cenderung menjelaskan tentang bumi yang juga sama dengan langit yang seharusnya dia juga taat. Maka dua ayat ini, yang pertama tadi fungsinya sebagai taukid, yaitu penegasan dengan diulanginya kalimat yang sama. Lalu makna yang kedua, ayat yang kelima ini berbicara tentang bumi, sementara ayat yang kedua berbicara tentang langit. Dan itu artinya dua ayat ini sudah mewakili semua makhluk yang ada, baik di langit maupun di bumi, bahwa kewajiban semua makhluk itu, keharusan semua makhluk itu memang taat atas apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adinat li rabbiha wa huffat. Selanjutnya masuk ke ayat yang berikutnya, ya ayyuhal insan. Wahai sekalian al-insan. Nah, di sini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para mufassirin tentang siapa yang dimaksud oleh Allah dengan kata al-insan di dalam ayat ini. Yang pertama ada yang mengatakan ini khusus untuk orang-orang kafir. Ya, ini khusus untuk orang-orang kafir. Itu pendapat pertama. Yang kedua ada yang mengatakan ini menunjukkan semua umat manusia. Ya, semua umat manusia. Sekarang pertanyaannya, kira-kira lebih bijak kita ngambil yang mana? Tentu yang lebih bijak kita ngambil pendapat yang kedua, semua manusia. Kafiruhum wa mu'minuhum. Orang kafir di antara mereka maupun orang-orang beriman di antara mereka. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian anak manusia, innaka, sesungguhnya engkau, kadihun ila rabbika, kadaha. Nah, ini kata kadihun, perhatikan kembali apa yang saya jelaskan di awal tadi. Dalam bahasa Arab ada yang namanya fi'il atau kata kerja, dan setiap fi'il atau kata kerja pasti punya masdar. Nah, perhatikan di sini. Allah memberikan contoh di ayat ini tentang ada fiil, ada masdar tadi itu. Meskipun di sini Allah menggunakan bentuk fa'il sebetulnya. Innaka kadihun. Nah, ini kata kadihun itu berasal dari kata kadaha, fiilnya. Selanjutnya di ujung ayatnya kadaha. Nah, itu masdarnya. Kadaha yakdahu kadahan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa makna daripada kata kadaha itu? Kadaha itu artinya as-sa'yu fi syai'i bijuhdin min ghairi farqin baina an yakuna dzalika syai'u khairan aw syarran. Kadihun itu artinya as-sa'yu fi syai'. Kadihun itu artinya berjalan menuju sesuatu. Bisa dipahami? Jadi kalau saya sedang bergerak menuju suatu titik, itu namanya kadahaya kedahu. Nah, di sini ketika ditegaskan oleh Allah dengan kata kadaha, nah, ini disebut sebagai maf'ulun mutlak kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu. Sebetulnya penting juga sekali lagi kita paham sedikit-sedikit tentang ilmu nahwu ya. Karena dengan paham ilmu nahwu kita tahu, oh ini fungsinya ini fungsinya ini. Kayak tadi itu fungsi taukid. Kemudian ini namanya fungsi maf'ulun mutlak. Maf'ulun mutlak itu artinya apa? Atau fungsinya apa? Maf'ulun mutlak itu menjelaskan tentang ketegasan dari kata kerja, bahwa itu pasti akan terjadi. Jadi, ini artinya penegasan. Innaka kadihun ila rabbika kadahan itu artinya manusia itu berjalan menuju satu titik. Dan perjalanan manusia menuju titik itu adalah sebuah kepastian. Bisa dipahami? Itu kepastian. Nah, sehingga Allah menggunakan kata kadaha. Itu yang disebut maf'ulun mutlak tadi. Jadi kepastian dari fiil yang akan terjadi atau yang disebutkan sebelumnya. Itu fungsi daripada maf'ulun mutlak. Dan maf'ulun mutlak itu seringkali menggunakan bentuk masdar di dalam bahasa Arab.
Nah, jadi saya kembali, ketika Allah katakan innaka sesungguhnya engkau wahai manusia kadihun, berangkat berjalan menuju suatu titik, tapi Allah tentukan di ayat ini titiknya itu mana? Ila rabbika. Titiknya itu menuju kepada Tuhanmu. Jadi manusia ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, setiap hari dia sedang berjalan menuju kepada Tuhannya. Ya, apa yang dimaksud menuju Tuhannya? Ya kematian nanti, hari kiamat nanti. Enggak ada satupun manusia yang ada di bumi ini yang enggak akan menuju ke sana. Makanya dipastikan sekali lagi, innaka kadihun ila rabbika kadaha. Kamu semuanya, siapapun itu tanpa kecuali, mau ada orang dalam, mau enggak ada orang dalam, tetap saja kadihun ila rabbika kadaha, pasti. Ada mungkin yang mau berjalan mundur, enggak bisa. Awet muda bisa aja awet muda, tapi itu kan cuman tampak wajahnya doang kan. Yang lain-lain meskipun tampak wajahnya awet muda, yang lain-lain pasti tetap tua. Nggak akan pernah bisa makin muda, nggak akan bisa itu. Nah, itu juga menunjukkan bahwa memang kita manusia ini sa'in ila rabbina. Kita itu memang berjalan menuju ke sana. Innaka kadihun ila rabbika kadahan. Nah, selanjutnya kata Allah famulati. Famulati, maka kamu akan menemuinya. Menemui siapa? Nah, ini famulatihi. Kamu akan menemuinya. Menemuinya itu siapa? Di sini ada beberapa pendapat yang disampaikan para ulama. Pertama, mulati amalaka. Pertama, kamu akan menemui amalanmu sendiri. Jadi kebaikan yang kamu lakukan, kamu akan temui di sana, di sisi Tuhanmu. Keburukan yang kamu lakukan, kamu akan ketemu keburukanmu itu di sana, di sisi Tuhanmu. Nah, ayat lain yang menunjukkan tentang ini adalah firman Allah dalam surah Al-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapapun yang melakukan kebaikan meskipun sekecil biji zarah, maka dia pasti akan menemukan perbuatan baiknya itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebaliknya, siapa yang melakukan perbuatan yang buruk, dosa, pelanggaran, maka dia pasti akan menyaksikan atau melihat perbuatan dosanya itu. Ini yang pertama. Jadi mulaqihi itu artinya kamu akan menemui amalan-amalan kamu ketika di dunia ini. Dan itu adalah sebuah kepastian. Nggak akan pernah ada satupun yang luput dari semua apa yang kita lakukan, kecuali semuanya pasti akan kita saksikan di akhirat kelak. Pasti akan disaksikan. Selanjutnya yang kedua, pertama mulati amalaka, lalu yang kedua adalah mulati al-jaza atau jazau amalika. Yang kedua mengatakan bahwa yang akan ditemui oleh manusia di sana itu adalah jazau amalihi, balasan dari setiap amalannya, balasan dari amal kebaikannya dan balasan dari amal keburukannya. Nah, ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya kalian pasti akan dibalas semua apa yang kalian pernah lakukan di bumi ini secara sempurna. Nah, itu ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan disempurnakan balasannya di hari kiamat nanti. Itu artinya balasan dari setiap kebaikan kita nanti sempurna akan kita saksikan di sana. Balasan daripada semua perbuatan buruk kita semua akan kita temukan di sana secara sempurna. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, mulati kitab amalika. Yang akan kita temui di sana nanti itu adalah kitab amalik. Kitab atau catatan dari semua perbuatan kita ketika di dunia, yang baik maupun yang buruk. Nah, ini disampaikan di dalam ayat yang lain. Wa amma di ayat berikutnya ya. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Itu kan ada seperti itu ya. Ada yang menerima catatan amal solehnya biyaminihi dengan menggunakan tangan kanannya, ada yang bishimalihi dengan tangan kirinya,
ada yang wara'a dhahrihi, dari belakang punggungnya. Intinya setiap manusia pasti akan menerima kitab catatan amalnya ketika di akhirat nanti. Itu pasti itu. Kalau di dunia ini kan boleh jadi begitu kita lihat, oh ini kayaknya catatan ini penuh dengan dosa dan pelanggaran saya. Apa yang dilakukan? Disobek, dihilangin. Ya, disobek, dihilangin. Oh, ada polisi juga. Disobek boleh jadi kemudian dihilangin kan? Kan kasus-kasus banyak kayak gitu kalau di Indonesia kan. Ah, itu di dunia ini. Di akhirat nanti kira-kira ada nggak yang berani sobek? Dia menerima kitab catatan amalnya ternyata dari min wara'i dhahrihi, dari belakang punggungnya, yang menunjukkan dia pasti akan celaka dengan itu. Karena dia nggak suka, nggak ridho misalnya dengan itu, akhirnya dirobek-robek di hadapan malaikat misalnya karena marah. Ada yang berani kayak gitu? Nggak akan ada yang berani kayak gitu. Kalau di dunia masih bisa. Dan kita menyaksikan banyak sekali lagi kasus-kasus semacam itu. Orang diputuskan, divonis seperti ini karena dia bersalah, ngamuk karena putusan itu. Nomor yang seperti itu. Sekali lagi, di akhirat nanti nggak akan pernah ada seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Yang terakhir, yang keempat tentunya mulaqihi itu pasti menemui Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara empat makna ini, mana yang paling tepat? Ya jelas semuanya. Bahwa kita akan menemui Tuhan kita sudah pasti. Menemui amalan kita sendiri sudah pasti, menemui balasan dari perbuatan amal kita sudah pasti, menemui catatan amal kita sudah pasti. Jadi semua apa yang disampaikan oleh para mufassirin di sini terkait dengan mulaqi itu semua pasti akan dialami oleh setiap manusia di akhirat kelak. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Nah, selanjutnya udah syuruk ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka siapa yang utia, diberikan kepadanya kitabahu, kitab catatan amalnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Jadi nanti kita nerimanya dengan tangan kanan. Kalau dikasih dan kita terima dengan tangan kanan, maka itu artinya fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang itu akan menjalani hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu seperti apa wujudnya? Satu, ada yang mengatakan mereka ini adalah la munaqasyata fihi. Ketika dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, itu artinya la munaqasyata fihi, enggak akan ada sidang itu. Dia enggak akan ada sidang. Munaqasyah itu artinya sidang. Kayak Anda kalau lagi nulis skripsi atau tesis atau disertasi, itu kan ada sidangnya ya. Di sidang itu Anda akan mempertanggungjawabkan semua apa yang ada di dalam kitab atau tesis Anda itu. Nah, munaqasyah itu artinya semua orang kalau sudah dikasih catatan amal soleh, catatan amalnya dengan tangan kanannya, oh udah nggak ada pertanyaan lagi tuh. Nggak perlu lagi Anda mempertanggungjawabkan tentang itu. Itu yang disebut dengan hisaban yasira, hisab yang ringan. Jadi nggak pakai deg-degan lagi, Pak. Jangankan nanti kita disidang di akhirat, disidang di dunia saja itu deg-degannya minta ampun kan. Semua sudah mengalami kan. Padahal yang sidang cuma dosen doang kan. Yang sidang kita dosen kan, tapi deg-degan juga Pak. Baik itu skripsi atau tesis atau disertasi. Seperti itu. Nah, jadi itu makna pertama, la munaqasyata fi. Makna yang kedua, la yuhasabu biha. Kalau dia sudah menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, la muhasabata fihi, itu artinya nggak akan dihitung-hitung lagi itu. Nah, berapa sih besaran amal solehnya, berapa dosanya, udah nggak pakai ditanya itu lagi. Dia sudah bebas dengan itu. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, anta'ruda alaihi sayyi'atuhu, antu'rada alaihi sayyi'atuhu, tsumma yughfaru atau yaghfiruhallahu fa huwal hisabul yasir. Yang ketiga, makna daripada hisaban yasira itu adalah akan diperlihatkan terlebih dahulu amal-amalnya, termasuk dosa-dosa yang dia lakukan. Setelah itu Allah akan mengatakan semua dosa yang kamu lakukan ini sudah diampuni oleh Allah. Semua dosa yang saya lakukan, yang kamu lakukan ini, saya sudah ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu orang ini langsung masuk surga. Itulah yang dimaksud dengan hisaban yasira. Semoga kita termasuk bagian dari hamba yang di hari kiamat nanti
akan diberikan kitab catatan amal-amalan kita ketika di dunia ini melalui tangan kanan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah ayat yang berikutnya kita akan lanjutkan pada kajian yang berikutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada pertanyaan sebelum kita cukupkan? Silakan. Tidak ada? Baik, berarti sangat paham ini. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.